Bahkan di masa Abu Bakar, kalau ada orang kaya tidak berzakat, maka diperangi, dibunuh. Kenapa? Karena orang kaya bila miskin tidak mau berzakat akan memunculkan kegoncangan di tengah masyarakat. Kalau orang tidak salat, biarkan, urusan dia. Kalau orang tidak haji, ya silahkan, urusan dia. Tapi kalau tidak zakat, bukan urusan dia, urusan masyarakat, urusan penguasa, paksa. Itulah ya salah satu rahasia kenapa dalam soal zakat ada amil. Itu rahasianya kenapa pula zakat disebut dengan sedekah, karena zakat akan melahirkan keharmonisan di antara sesama anggota masyarakat, yang kaya dan yang miskin akan hidup berdampingan dengan harmoni selama mereka bersedekah atau berzakat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan berbicara ayat tentang zakat, berhubung Ramadan akan berakhir, yaitu kita bahas surat At-Taubah ayat yang ke-60 tentang siapa yang berhak menerima zakat. Di ayat ini disebutkan ada 8. Mari kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hanya sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir dan miskin dan amil yang bekerja untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya, dan orang-orang yang dijinakkan hati mereka untuk Islam, dan para budak, dan orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Itu adalah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah sederhananya terjemahan surat At-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, yang dalam ayat ini disebutkan ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, para budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnus sabil. Secara redaksional, ada beberapa poin menarik dari ayat ini. Pertama, Allah memulai ayat ini dengan kata innama. Innama itu di dalam bahasa Arab, dalam ilmu gaya bahasa, itu disebut dengan adat kasar namanya. Kasar itu artinya pembatasan sesuatu. Kalau saya katakan, ya Muhammad, misalnya Yaqra, Muhammad membaca, maka boleh jadi Muhammad membaca sambil menulis. Tapi kalau saya katakan innama Muhammad Yaqra, itu artinya Muhammad hanya membaca saja dan tidak ada aktivitas lain karena terfokus pada aktivitas membaca. Itulah makna innama yang menunjukkan makna kasar, terbatas. Ketika Allah memulai ayat sedekah, ayat zakat dengan kata innama, maka itu berarti bahwa penerima zakat terbatas orangnya pada yang 8 orang ini saja, dan tidak sah zakat kepada yang lain. Itulah kenapa kalau kita perhatikan ke-8 orang ini, maka semuanya orang. Fuqara orang, miskin orang, amil orang, mu'allaf orang, rikab orang, gharim orang, fisabilillah orang, ibnus sabil orang, semuanya orang. Disinilah alasan para ulama tidak membolehkan zakat kepada pembangunan. Apakah pembangunan masjid? Apakah pembangunan fasilitas umum? Kenapa? Karena Allah memulai ayatnya dengan innama, terbatas, kasar,
hanya yang 8 orang ini saja. Bahkan ini pun dipahami zakat yang dalam bentuk umum, zakat mal namanya. Adapun zakat fitrah, maka penerimanya pun sudah dibatasi pada 2 orang. Fakir dan miskin. Karena kata Nabi, zakat fitrah itu diwajibkan tu'matan lil masakin. Memberi makan kepada orang miskin. Karena orang miskin ketika disebut maka orang fakir termasuk di sana. Karena fakir di atas miskin. Ketika miskin disebut maka fakir pasti include di dalamnya. Lalu Allah menyebut zakat itu dengan sadaqah. Kenapa zakat disebut sadaqah? Sadaqah itu dari kata sadak. Sadak itu artinya benar. Lalu kemudian dia menjadi teman. Karena teman itu orang yang membenarkan kita. Orang yang perilakunya benar, dengan benarnya itu kita berteman dengan dia. Itu makna harfiahnya sadak. Kenapa zakat disebut sadaqah? Karena zakat itu akan melahirkan hubungan yang harmoni. Akan melahirkan pertemanan. Coba perhatikan peringatan Allah surat Muhammad ayat 37. Iyas'alukumuha fayufikum yatabakhalu fayukhrij adghanakum. Kalau ada yang meminta kepadamu, lalu engkau berlaku kikir, kamu kaya tapi berlaku kikir, maka akan muncullah kebencian-kebencian di antara kamu. Kenapa orang saling membenci? Karena tidak ada sedekah. Sedekah akan membuat kehidupan yang harmoni. Sedekah akan membuat masyarakat menjadi berjalan dengan baik. Itu kenapa kalau ada orang kaya tidak membayarkan zakat, maka dipaksa. Itulah kenapa kata Allah di surah At-Taubah ayat 103 itu, khuz min amwalihim sadaqah. Ambil paksa harta mereka itu sebagai sedekah. Ambil paksa, khuz. Karena itulah dalam zakat ada amil. Ada petugas yang di-SK-kan negara untuk menjemput paksa harta orang-orang kaya. Bahkan di masa Abu Bakar, kalau ada orang kaya tidak berzakat, maka diperangi. Dibunuh. Kenapa? Karena orang kaya bila miskin tidak mau berzakat akan memunculkan kegoncangan di tengah masyarakat. Kalau orang tidak salat, biarkan. Urusan dia. Kalau orang tidak haji, ya silahkan urusan dia. Tapi kalau tidak zakat, bukan urusan dia. Urusan masyarakat. Urusan penguasa. Paksa. Itulah ya salah satu rahasia kenapa dalam soal zakat ada amil. Itu rahasianya kenapa pula zakat disebut dengan sedekah, karena zakat akan melahirkan keharmonisan di antara sesama anggota masyarakat. Yang kaya dan yang miskin akan hidup berdampingan dengan harmoni selama mereka bersedekah atau berzakat. Lalu kata Allah, penerima zakat itu adalah 8 fuqara. Masakin fuqara itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya harta, dan hidupnya pun ya lemah, cacat. Dan benar-benar yang dibutuhkannya adalah bantuan dan uluran tangan orang-orang yang punya kelebihan. Dan ini yang paling utama itu kenapa fuqara diletakkan di awal. Karena dalam kaedah bahasa, takdim itu menunjukkan makna afdaliyah, ahammiyah. Mendahulukan sebutan sesuatu menunjukkan makna afdal dan penting. Maka fuqara yang paling utama. Lalu kemudian masakin. Siapa itu masakin? Orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, punya rumah, bahkan punya kendaraan. Coba baca surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi Khidir membocorkan kapal? Kenapa kapal yang ditumpangi Nabi Khidir dibocorkannya? Kata Nabi Khidir, ini kapal milik orang miskin. Lil masakin. Ya'maluna fil bahar. Ini orang miskin punya kapal. Berarti orang miskin punya kapal. Jadi jangan dikira orang miskin itu tidak punya apa-apa. Orang miskin itu punya pekerjaan, punya rumah, mungkin punya kendaraan, tapi hidupnya di bawah standar. Kalau di negeri kita, orang punya anak 2, standar hidupnya misalnya 10 juta per bulan, dia cuma 5 juta. Maka dia miskin namanya. Maka dia berhak menerima zakat. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Mereka bekerja, amil, dan dia di-SK-kan oleh negara. Ya, ada legalitasnya bahwa dia memungut zakat. Jadi amil itu semacam auditor. Dia mengaudit harta ke rumah-rumah orang. Dia ambil harta orang itu, dia distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Itulah kenapa dia berhak mendapat bagian 1/8 karena dia bekerja. Jadi amil itu bukan duduk di kantor, bukan menerima yang datang berzakat lalu mengundang yang menerima zakat ke kantornya lalu mendistribusikannya, lalu dia mengambil 1/8. Tidak begitu amil. Makanya kata preposisinya amilina 'alaiha, bukan amilina laha. Karena laha itu makna takhfif,
ringan pekerjaannya. Kalau alaiha maknanya takalluf. Ini petugas zakat yang bekerja keras, yang bekerjanya di puncak kemampuannya. Ya. Makanya digunakan alaiha, bukan amilina laha, bukan amilina fiha, tapi amilina alaiha, menunjukkan ini tingkat berat. Memang berat pekerjaannya, mendatangi setiap orang, mendata harta orang, mengaudit harta orang, sampai sekecil-kecil lalu dia ambil, dibawa, diantarkan pula. Itu kenapa zakat itu diantarkan. Coba perhatikan perintah zakat. Aqimus salata wa atuz zakat. Atu itu datangi yang menerima zakat. Jangan orang yang menerima zakat disuruh ke rumah kita, disuruh ke kantor kita. Karena itu namanya menghina orang miskin. Orang miskin tidak boleh dihina. Kita wajib beribadah. Ini kewajiban kita. Karena itu kita yang datang ke mereka. Apalagi tadi tujuan sedekah zakat untuk menciptakan keharmonisan. Bila orang kaya bersedia datang ke rumah orang miskin, tentu orang miskin akan bahagia, akan gembira, akan mendapatkan kehormatan karena didatangi orang kaya. Makanya tidak elok rasanya kalau Anda orang kaya, kemudian meminta orang-orang miskin datang ke rumah Anda untuk menerima zakat Anda. Datangi mereka yang miskin, makanya wa'atu zakat. Atu itu datangi dari kata ata. Jangan mereka yang mendatangi kita, kita mendatangi mereka. Itu kewajiban kita. Karena itulah amil bertugas mengumpulkan, menghitung, mengambil, dan mendistribusikan. Khuz min amwalihim sadaqah. Lalu berikutnya kata Allah, mu'allaf. Orang yang dijinakkan hatinya. Boleh jadi dulu, dia belum masuk Islam, tapi dia kepala suku misalnya. Yang kalau dia masuk Islam, nanti sukunya semua masuk Islam. Maka kepala suku mu'allaf. Jinakkan hatinya dengan zakat. Atau ada orang yang sudah baru-baru masuk Islam, tapi sudah Islam, tapi imannya masih labil. Maka kuatkan dengan zakat. Berapa lama waktu mu'allaf? Mu'allaf itu di masa Umar bin Khattab, itu hanya ketika umat Islam sedikit. Ketika umat Islam sudah banyak, mu'allaf tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena kita sudah banyak. Maka mu'allaf itu artinya tidak permanen. Jangan mu'allaf itu sampai 10 tahun mu'allaf juga. Umar bin Khattab membatasi waktu mu'allaf itu. Ketika mayoritas, mu'allaf tidak dapat lagi. Itu artinya, ya Anda masuk Islam jangan hanya karena mengharap zakat. Ini hanya untuk menjinakkan hati orang yang ketika Islam masih dalam status lemah. Lalu kata Allah, wal gharimin, orang yang berhutang, wafir rikab, para budak. Dulu budak, sekarang budak tidak ada lagi. Itu pun budak yang dijanjikan merdeka. Kata tuannya, kalau engkau dapat uang sekian juta, saya merdekakan. Kalau budak yang dijanjikan begitu, bantu dengan zakat. Tapi kalau budak tidak ada janji begitu dari tuannya, jangan. Karena harta yang dikasihkan ke budak itu milik tuannya nanti. Ini budak yang dalam istilah fikih disebut mukatab namanya, yang dijanjikan merdeka dan sulit tulis bahwa dia akan merdeka kalau mendapatkan uang sekian. Maka bantu dia. Lalu wal gharimin, yang berhutang. Yang berhutang ini bukan untuk hutang pribadi. Bukan orang yang berhutang di bank, bukan yang berhutang ke rentenir. Tidak. Orang yang berhutang untuk kepentingan publik. Misal, dulu ada orang berperang. Lalu terbunuh. Tidak ada perdamaian. Kecuali dibayar sekian ratus onta. Tidak ada yang mau bayar. Maka ada orang mau membayarkan 100 onta, tapi berhutang dia membayarkan agar ini orang masyarakat berdamai. Maka dia yang mengeluarkan onta tadi terima zakat. Namanya gharim. Atau ada di satu negeri, mau dibangun masjid. Masyarakatnya miskin. Ada orang mau bangun masjid, berhutang dia ke toko bangunan. Atas nama dirinya pribadi, hutang itu. Maka yang itu terima zakat untuk melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah ini maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu mereka para tentara yang berperang di medan perang untuk membela agama Allah. Sekarang ada guru-guru mengaji, ada guru-guru honorer yang juga berjuang menegakkan agama Allah. Ada juga para pencari ilmu, para mahasiswa. Itu juga fi sabilillah, dan kasih mereka zakat. Dan yang terakhir, wabni sabil, orang yang dalam perjalanan, yang terlantar di perjalanannya. Mungkin bekalnya habis, mungkin dia dirampok di tengah jalan, maka untuk sampai ke tujuan, berikan dia zakat. Tapi ada hal yang menarik. Coba perhatikan preposisinya, kata depannya. 4 orang pertama, fukara, masakin, amilin, mu'allaf, itu pakai lam. Innamas sadaqatu lil fukara. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafah, pakai li ya. Tapi 4 yang berikutnya pakai fi. Wafir riqab,
wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi 4 pertama pakai lam, 4 kedua pakai fi. Apa beda lam dan fi? Lam itu milik, kalau fi itu zarfiyah. Maknanya apa? 4 orang yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'allaf, ketika mereka menerima zakat, itu harta milik mereka dan mereka bebas menggunakan sesuai kehendak mereka. Jadi ketika mereka menerima zakat, fakir, miskin, amil, mu'allaf, mereka bebas menggunakan sesuai kehendak mereka karena itu harta mereka, milik. Tapi kalau 4 yang berikutnya, budak, orang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil pakai fi, ini zakat diberikan dan mereka gunakan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Misal, budak memang untuk memerdekakan dirinya, tidak boleh untuk beli yang lain. Orang berhutang untuk melunasi hutangnya, tidak boleh untuk yang lain. Fisabilillah misalnya mahasiswa, untuk bayar SPP, ya bayar SPP, tidak boleh yang lain. Untuk beli laptop, tidak ada yang lain. Untuk kepentingan dirinya, termasuk fisabilillah ibnu sabil. Kalau ada orang telantar dalam perjalanan untuk beli tiket. Jadi yang 4 orang kedua tidak bebas menggunakan zakat yang dia terima, tapi dia gunakan sesuai dengan kepentingannya dalam status dia. Tidak bebas dia gunakan sesuai dengan kehendak dia. Begitulah rahasianya kenapa Allah membedakan preposisi 4 yang pertama dengan 4 yang kedua, karena memang fungsi zakat bagi mereka itu berbeda penggunaannya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.